Martial Peak 3457. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Kei memandang Bai Zuo dengan heran. Bukankah orang ini seharusnya berada di batas bintang? Bagaimana dia bisa muncul di sini tanpa alasan? Bai Zuo berbalik dan duduk di kursi rotan. Raja Iblis Paruh Baya segera berjalan mendekat dan dengan hormat menuangkan segelas anggur darah untuknya. Bai Zuo dengan lembut mengguncang kaca transparan, menyebabkan anggur merah darah beriak di dalamnya, memancarkan aroma yang mempesona. Dia tersenyum dan berkata, "Saya adalah salah satu pengawas arena pertarungan darah ini. Secara alami, saya bisa berada di sini." Mulut Yang Kei terbuka lebih lebar karena terkejut. "Kamu adalah salah satu anak buah Yu Rumeng." Sebelumnya, Yu Rumeng telah memberitahunya bahwa seluruh domain iblis seperti cermin yang hancur. Ada benua terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari 12 orang suci iblis mengendalikan sejumlah benua yang terfragmentasi. Mereka juga memiliki jumlah sage setengah langkah yang berbeda di bawah mereka. Baru sekarang Yang Kei tahu bahwa Bai Zuo juga salah satu dari setengah saint bawahan Yu Rumeng. Tidak heran dia mengenali Yu Rumeng pada hari itu di tembok kota. Di samping, kelopak mata Raja Iblis setengah baya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut saat mendengar ini. Dia berpikir bahwa orang ini benar-benar berani dalam perlombaan. Tidak hanya dia langsung memanggil Bai Zuo dengan namanya, dia bahkan berani memanggil Saint dengan namanya. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Tuan Bai Zuo mungkin tidak peduli dengan apa yang dia katakan sebelumnya, tetapi karena berani bersikap kasar kepada orang suci, orang ini setidaknya akan kehilangan lapisan kulitnya di perlombaan. Tetapi yang membuatnya kecewa, Bai Zuo tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata penghujatan Yang Kei kepada orang suci. Ya, Bai Zuo tersenyum dan mengangguk. Bai ini adalah salah satu bawahan demi Saint dari Saint. Dipahami. Yang Kei menunjukkan ekspresi pengertian dan menyeringai, duduk di kursi di sebelahnya tanpa jejak kesopanan, dan menatapnya sambil tersenyum. "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah salah satu pengawas arena pertarungan darah ini." Bai Zuo tersenyum dan mengangguk. Itu membuat segalanya lebih mudah. Yang Kei mengangkat tangannya dan menunjuk Raja Iblis setengah baya, berkata, "Orang ini berutang 1 miliar kristal iblis kepada saya. Dia tidak hanya menolak untuk membayar, dia bahkan mencoba menggelapkan hadiah saya. Katakan, apa yang harus saya lakukan?" Sebagian besar orang di wilayah iblis mungkin tidak tahu tentang hubungannya dengan Yu Rumeng. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah ras manusia yang dibawa kembali oleh orang suci dari batas bintang, jadi mereka tidak takut padanya. Namun, Bai Zuo kembali dari batas bintang, jadi dia kurang lebih tahu betapa pentingnya Yu Rumeng baginya. Karena itu masalahnya, tidak masalah menggunakan kulit harimaunya sebagai bendera. Terlebih lagi, karena Bai Zuo telah muncul saat ini, dia pasti memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan terlalu banyak. Benar saja, ketika Bai Zuo mendengar ini, dia meletakkan cangkir anggur di tangannya dan menatap Raja Iblis setengah baya dengan acuh tak acuh. "Apakah itu benar?" Raja Iblis setengah baya segera berkata, "Itu omong kosong belaka. Saya mohon guru untuk mengabaikan omong kosong orang ini." Yang Kei menamparkan meja dan berdiri, "Brengsek, kamu berani berbohong melalui gigimu." Raja Iblis setengah baya melirik Yang Kei dan berkata, "Raja ini hanya mengikuti aturan." Dia kemudian menoleh ke Bai Zuo dan menangkupkan tangannya, "Tuan, situasinya seperti ini. Saudara yang berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau dan mempertaruhkan 100 juta kristal setan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia menang pada akhirnya, menurut penyelidikan bawahan ini, saudara yang ini tidak memiliki 100 juta kristal setan padanya. Menurut aturan arena darah, bawahan ini tidak perlu membayar 1 miliar kristal setan, dan hadiahnya tidak dihitung." Bai Zuo mengangguk ketika mendengar ini, "Itu benar." Yang Kei memelototi Bai Zuo, berpikir, "Apakah kamu baru saja datang ke sini untuk menonton pertunjukan?" Raja Iblis Paruh Baya sangat gembira ketika dia melihat ini dan menangkupkan tangannya lagi, "Tuan, orang ini memiliki motif tersembunyi dan bermaksud untuk melanggar aturan arena darah. Jika kita tidak menghukumnya dengan keras, saya khawatir reputasi arena darah akan hancur. Saya mohon guru untuk mengizinkan bawahan ini menghukum orang ini dan melindungi martabat arena darah dan orang suci." Yang Kei sedikit tercengang ketika mendengar ini. Orang ini benar-benar berlidah tajam. Taruhan saja, dia benar-benar menaikkan tingkat martabat Yu Rumeng, membuatnya sedikit terdiam. Ini tidak terlalu serius. Bai Zuo tertawa dan menatap Raja Iblis setengah baya, "Apakah Anda memeriksa cincin luar angkasa dan memastikan bahwa dia tidak bertaruh 100 juta kristal iblis?" Raja Iblis setengah baya berkata, "Dia tidak, hanya saja orang ini menolak untuk bekerja sama, jadi dia mungkin tidak memiliki banyak kristal iblis." Bai Zuo mengangguk ketika mendengar ini, sepertinya masalahnya masih terletak pada ratusan juta kristal iblis itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yang Kei dan berkata, "Apakah Anda memiliki 100 juta kristal iblis? Jika Anda memilikinya, keluarkan saja dan biarkan dia memeriksanya." Yang Kei ingin meludahi wajahnya,
berpikir, di mana saya akan mendapatkan 100 juta kristal setan. Jika saya melakukannya, saya akan membawa mereka keluar. Bukankah ini menanyakan yang sudah jelas? Saat Yang Kai merasa marah, dia melihat Bai Zuo mengedipkan mata padanya sebelum melirik ke arah tangannya. Bai Zuo kemudian perlahan mengambil gelasnya dan menyesap anggur darah sambil dengan sengaja menunjukkan cincin luar angkasa pada Yang Kai. Mata Xiao Wu hampir keluar dari kepalanya ketika dia melihat sikapnya yang berbudaya dan halus serta wajahnya yang tampan. Yang Kai menatap kosong sejenak sebelum tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Dia mengulurkan tangannya ke Bai Zuo dan berkata, saya ingat sekarang. Saudara Bai, Anda harus mengembalikan 100 juta kristal iblis yang Anda pinjam dari saya terakhir kali. Bai Zuo hampir memuntahkan anggur di mulutnya saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Dia benar-benar ingin bertanya padanya, kapan aku meminjam 100 juta kristal iblis darimu? Niat awalnya adalah meminta Yang Kai untuk meminjam 100 juta kristal iblis darinya. Bagaimanapun, dia akan dapat mengembalikannya nanti. Siapa yang mengira Yang Kai tidak akan bermain sesuai aturan dan benar-benar memainkan tangan seperti itu? Yang satu meminjam, yang lain mengembalikan. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Mata Raja Iblis Paruh Baya juga melebar. Dia memandang Yang Kai, lalu ke Bai Zuo, berpikir, itu tidak perlu, kan? Haha. Bai Zuo memaksakan senyum dan meletakkan cangkirnya. Dia batuk kering dan melirik Yang Kai dari sudut matanya. Dia benar-benar ingin bangun dan pergi, tidak lagi peduli dengan Yang Kai. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya, tetapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa bermain-main dan berkata, sudah waktunya untuk mengembalikannya. Mengatakan demikian, dia benar-benar mengeluarkan space ring lain dan mengutak-atiknya. Raja Iblis Paruh Baya tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti permainan kikuk seperti itu? Namun, dia tidak mengerti mengapa Tuan Bai Zuo benar-benar mau bekerja sama dengan orang ini dalam perlombaan. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk mencegahnya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Jika Bai Zuo benar-benar ingin melindungi orang ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Berbicara saat ini hanya akan menyinggung Bai Zuo. Yang terpenting, Yue Sang sudah pergi, jika tidak, dia tidak akan duduk di sini seperti ini. Setelah beberapa saat, Bai Zuo melemparkan cincin luar angkasa ke Yang Kai dan menatapnya tajam. Yang Kai pura-pura tidak melihat dan bahkan tidak memeriksanya. Dia langsung melemparkan cincin luar angkasa ke Raja Iblis Paruh Baya dan berkata dengan arogan, periksa. Raja Iblis setengah baya mencubit cincin luar angkasa seolah-olah itu adalah kentang panas dan berkata dengan wajah cemberut, tidak perlu memeriksanya. Ini adalah cincin luar angkasa yang Bai Zuo mainkan. Bahkan jika tidak ada satupun kristal iblis di dalamnya, masih ada 100 juta di dalamnya. Tidak perlu memeriksanya. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu memberiku hadiahku dan kristal iblis yang aku menangkan? Yang Kai dengan dingin mendengus. Raja Iblis Paruh Baya tidak melihat Yang Kai dan malah menatap Bai Zuo dengan ekspresi bermasalah. Tidak ada masalah dengan kompensasi kristal iblis, tapi hadiahnya. Sejauh yang dia tahu, wanita di ras manusia hanya dibawa ke sini oleh Yue Sang untuk menunjukkan wajahnya sebelum dibawa pergi olehnya. Dia tidak berada di Blood Fighting Arena saat ini, jadi dari mana dia akan mendapatkan hadiah jika Yang Kai menginginkannya sekarang? Apa yang salah dengan hadiahnya? Ekspresi Yang Kai tenggelam. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran terutama untuk si King Li, 1 miliar kristal iblis dan yang lainnya adalah yang kedua. Sekarang dia melihat Raja Iblis ini gagap, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Keringat dingin merembes keluar dari dahi Raja Iblis Paruh Baya saat dia menatap Bai Zuo dengan ekspresi bermasalah. Bai Zuo, di sisi lain, tersenyum tipis dan memberi isyarat pada Yang Kai, tenang. Baru saja dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Kemudian, pintu didorong terbuka dan seorang anggota ras iblis kekar melangkah masuk. Dilihat dari aura anggota ras iblis ini, dia adalah Raja Iblis peringkat tinggi. Tidak hanya itu, ada juga seorang wanita tinggi dan cantik di sampingnya. Siapa lagi selain si King Li? Raja Iblis setengah baya menjadi pucat ketakutan ketika dia melihat ini dan menatap si King Li dengan heran. Bukankah wanita ini dibawa pergi? Kenapa dia dibawa kembali ke sini? Melihat Raja Iblis pangkat tinggi yang kekar, sedikit pemahaman melintas di benaknya. Semua orang tahu bahwa Bai Zuo dan Yue Sang tidak berhubungan baik. Masalah ini kemungkinan besar merupakan konfrontasi rahasia antara keduanya. Sekarang, sepertinya Bai Zuo menang dengan selisih kecil. Untuk sesaat, punggungnya meneteskan keringat dingin. Dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara demi Sein. Lebih baik mundur sesegera mungkin. Setelah anggota ras iblis kekar masuk dengan si King Li, dia menangkupkan tangannya ke arah Bai Zuo dan kemudian berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Yang Kai menyipit saat dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, setelah dibawa masuk, si King Li melihat sekeliling dengan gugup. Baginya, sejak dia dibawa ke wilayah iblis, dia tahu bahwa dia akan dikutuk.
Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk mencegah tubuhnya terkikis oleh Demon Ki. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia akhirnya akan menjadi iblis. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang ras iblis. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Yang Kai dengan linglung. Matanya bersinar dengan jejak ketidakpercayaan. Dia tidak mengenal Yang Kai, tetapi dia tahu bahwa Yang Kai berbeda dari ras iblis lainnya. Tampaknya lebih seperti ras manusia. Bagaimana mungkin ada perlombaan di wilayah iblis? Selanjutnya, itu tidak terpengaruh oleh Demon Ki. Apakah pria ini juga ditangkap? Tapi sepertinya tidak. Saat dia memikirkan ini, dia melihat Yang Kai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia berdiri 3 kaki di depannya. Kamu. Si King membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Yang Kai sudah menamparnya. Dengan tamparan keras, si King terlempar ke udara dan membalik beberapa kali. Dia jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Xiao Wu hanya bisa ternganga, dan Raja Iblis setengah baya juga sangat terkejut. Mata Bai Zuo berkilat saat dia mengungkapkan sedikit senyuman, dan kemudian dia mengangkat cangkir anggurnya dan menyesap anggur darah seolah-olah tidak ada orang yang hadir.